Setelah kejadian itu, tubuh Rojak semakin melemah. Ia sering muntah, diare, dan mengalami nyeri hebat di perutnya. Dokter mendiagnosisnya mengalami infeksi saluran pencernaan parah. Ironisnya, penyakit itu berasal dari bakteri yang sama dengan nasi basi yang biasa ia jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pendengar setia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak kisah penuh hikmah ini. Semoga cerita ini menjadi pelajaran berharga agar kita selalu jujur dalam mencari rezeki dan menjauhi perbuatan curang. Di sebuah sudut kota yang ramai, hiduplah seorang penjual nasi goreng bernama Rojak. Setiap malam, gerobaknya selalu mangkal di pinggir jalan, tepat di dekat terminal kecil yang tak pernah sepi. Lampu Petromaxnya terang, aromanya menggoda, dan suaranya lantang memanggil pelanggan. Namun di balik senyum ramah dan sapaan manisnya, tersimpan niat buruk yang perlahan tumbuh karena keserakahan. Awalnya, Rojak adalah penjual yang jujur. Ia menggunakan beras segar dan bahan berkualitas. Namun setelah harga beras naik dan keuntungan menipis, hatinya mulai goyah. Suatu malam ia melihat sisa nasi kemarin yang mulai berbau asam. Alih-alih membuangnya, Rojak justru berpikir licik. Ia mencampur nasi basi itu dengan nasi baru, lalu menambahkan bumbu lebih banyak agar baunya tersamarkan. Tidak akan ada yang tahu, gumamnya. Sejak malam itu, kebiasaan buruk dimulai. Demi keuntungan lebih, ia sengaja menyimpan nasi sisa berhari-hari. Rojak tak peduli lagi pada kesehatan pembeli. Yang ia pikirkan hanyalah uang yang masuk ke saku celananya setiap malam. Tanpa ia sadari, perbuatannya sedang dicatat, dan azab atas kecurangannya perlahan mendekat, menunggu waktu yang tepat untuk menimpa hidupnya. Nasi basi yang menjadi biasa. Setiap malam, Rojak semakin lihai menyembunyikan kebusukannya. Ia menambahkan bawang putih goreng berlimpah, kecap manis berlebihan, dan sambal pedas agar rasa asam dari nasi basi tak terasa. Pelanggan yang datang silih berganti tak pernah curiga. Mereka hanya tahu nasi gorengnya murah, porsi besar, dan rasanya kuat. Keuntungan Rojak pun meningkat drastis. Dari satu gerobak kecil, ia mampu membeli ponsel baru, motor bekas, bahkan memperluas lapaknya. Namun seiring bertambahnya uang, hatinya justru semakin gelap. Ia kini sengaja menyimpan nasi hingga 3 hari, bahkan 4 hari selama masih bisa diolah. Beberapa pelanggan mulai mengeluh sakit perut. Ada yang muntah, ada pula yang harus dirawat di puskesmas. Namun Rojak selalu berdalih. Mungkin masuk angin, atau salah makan di tempat lain. Ia tak pernah merasa bersalah. Baginya selama tidak ketahuan, semua aman. Suatu malam, seorang ibu tua membeli nasi goreng untuk cucunya. Anak itu memakannya dengan lahap. Namun beberapa jam kemudian, sang cucu mengalami diare parah dan demam tinggi. Sang ibu menangis ketakutan. Namun Rojak yang mendengar kabar itu hanya mengangkat bahu. "Bukan salahku," katanya dingin. Hati nurani Rojak benar-benar mati. Ia tak tahu bahwa setiap piring nasi basi yang dijualnya bukan hanya meracuni tubuh orang lain, tetapi juga sedang menumpuk dosa yang kelak harus dibayar mahal. Peringatan yang diabaikan. Suatu malam, Rojak didatangi seorang pengemis tua. Setelah membeli nasi goreng, pengemis itu menatap Rojak dengan tajam. "Nak, rezeki yang kotor akan membawa petaka," ucapnya pelan. Rojak senyum sinis dan mengusirnya dengan kasar. Tak lama setelah itu, mimpi buruk mulai menghantui Rojak. Ia sering terbangun tengah malam, bermimpi nasi gorengnya berubah menjadi belatung dan darah. Bau busuk seolah mengejarnya kemana-mana. Namun ia menganggap semua itu hanya bunga tidur. Di dunia nyata, kondisi tubuh Rojak mulai memburuk. Perutnya sering melilit, kepalanya pusing, dan nafsu makannya berkurang. Anehnya, ia tetap menjual nasi basi tanpa rasa takut. Keserakahan telah menutup akalnya. Suatu hari, seorang mantan pelanggan menegurnya keras di depan umum. "Karena nasi gorengmu, anak saya masuk rumah sakit," teriak pria itu. Orang-orang mulai berbisik, namun Rojak tetap membantah, bahkan memaki balik. Malam itu hujan turun deras. Gerobak Rojak mogok di tengah jalan.
Ia terpleset, jatuh, dan kepalanya terbentur aspal. Darah mengalir namun tak ada yang menolong. Orang-orang hanya menonton dari kejauhan. Itulah awal dari runtuhnya hidup Rojak. Azab belum sepenuhnya turun, tetapi pintunya telah terbuka lebar. Penyakit yang datang bertubi-tubi. Setelah kejadian itu, tubuh Rojak semakin melemah. Ia sering muntah, diare, dan mengalami nyeri hebat di perutnya. Dokter mendiagnosisnya mengalami infeksi saluran pencernaan parah. Ironisnya, penyakit itu berasal dari bakteri yang sama dengan nasi basi yang biasa ia jual. Rojak mulai ketakutan. Ia terbaring lemah di rumah kontrakan sempit. Gerobaknya terbengkalai. Tabungan yang selama ini ia banggakan habis untuk biaya berobat. Namun anehnya, setiap kali ia berniat berhenti berbuat curang, hatinya selalu ragu. Dalam kondisi sakit, Rojak kembali bermimpi buruk. Ia melihat pelanggan-pelanggannya berdiri mengelilingi tempat tidurnya. Wajah mereka pucat, perut mereka membusuk. Mereka menuntut keadilan. Rojak berteriak ketakutan, namun tak ada yang menolong. Ketika ia akhirnya sembuh sedikit dan kembali berjualan, nasib buruk kembali datang. Banyak pelanggan lama menolak membeli. Kabar buruk tentang nasi basi mulai menyebar. Rojak panik. Namun bukannya bertobat, ia justru semakin nekat mencampur nasi lebih lama agar tetap untung. Ia tak sadar, kesempatannya untuk berubah semakin menipis. Dan azab yang lebih besar telah menunggunya di tikungan waktu. Terbukanya aib di depan umum. Suatu malam, seorang konten kreator kuliner datang membeli nasi goreng Rojak. Diam-diam, ia merekam proses memasak. Kamera menangkap jelas nasi yang sudah menguning, berbau, dan berlendir. Video itu pun viral. Keesokan harinya, gerobak Rojak dikerumuni warga. Ia dicaci, dihina, dan dilaporkan ke pihak berwenang. Rojak gemetar ketakutan. Semua kebohongannya terbongkar tanpa sisa. Petugas kesehatan menyita bahan-bahan dagangannya. Rojak hanya bisa tertunduk. Tak ada lagi senyum. Tak ada lagi suara lantang. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang terlambat. Malam itu, ia duduk sendirian di rumah, menangis terseduh. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar hancur. Namun penyesalan itu datang setelah semua rusak. Kehilangan dan keterpurukan. Rojak kehilangan segalanya. Gerobaknya disita, kontrakannya ditinggalkan, dan teman-temannya menjauh. Ia kini hidup sebagai pengangguran, bergantung pada belas kasihan orang lain. Setiap malam, ia meringkuk kelaparan. Ironisnya, kini ia merasakan bagaimana sakitnya makan makanan tidak layak. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Ia sering teringat kata pengemis tua itu, rezeki yang kotor akan membawa petaka. Kini kata-kata itu terasa nyata, namun waktu tak bisa diputar kembali. Penyesalan terdalam. Dalam kesendirian, Rojak mulai berdoa. Tangisnya pecah. Ia mengakui semua dosanya. Ia menyesal telah meracuni banyak orang demi uang. Ia mencoba meminta maaf kepada beberapa korban, namun tak semua mau menerima. Meski begitu, Rojak bertekad berubah. Ia bekerja serabutan, membersihkan selokan, mengangkat sampah, demi menyambung hidup dengan cara halal. Penutup dan hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kisah azab penjual nasi goreng yang menggunakan nasi basi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa rezeki yang haram tak pernah membawa berkah. Mungkin nikmat di awal, namun pahit di akhir. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat serakah dan selalu diberi kejujuran dalam mencari nafkah. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya.